Oke sobat Aquarius Channel, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi lanjutan di kelas 7. Materinya tentang pecahan ya. Kita akan coba mengenal pecahan. Cuman di part pertama ini kita baru akan mengenal apa itu pecahan, kemudian bagaimana cara merubah suatu jenis pecahan ke pecahan yang lain. Oke ya, kita mulai. Kita bisa lihat di sini ada apa ini, pizza ya. Pizza. Ini adalah satu buah pizza. Kalau seperti ini maka kita bisa simbolkan tulisannya dengan bilangan 1. Nah, ini satu pizza gitu ya. Kemudian bagaimana kalau seperti ini? Nah, pizza ini kita belah nih jadi 2. Jadi ini satu pizza dibagi 2, 1 dibagi 2. Otomatis bilangan yang dihasilkan kan bukan bilangan bulat. Nah, maka bentuk yang seperti ini, pembagian yang tidak bisa menghasilkan bilangan bulat, maka kita tulis dengan 1/2. Jadi 1 dibagi 2. Yang lain contohnya. Nah, ini satu pizza ini saya coba bagi 4. Nah, satu pizza dibagi 4. Kalau satu pizza ini dibagi 4, pasti hasilnya bukan bilangan bulat. Maka saya tuliskan sebagai 1/4. Nah, penulisan bilangan hasil pembagian yang tidak menghasilkan bilangan bulat, inilah yang dikatakan sebagai pecahan. Jadi pecahan adalah bentuk penulisan pembagian yang tidak menghasilkan bilangan bulat. Nah, nulisnya seperti ini nih. Kalau 1 dibagi 2 ya berarti nulisnya 1/2. Nah, ini bilangan yang di atas ini namanya pembilang. Bilangan yang di atas atau bilangan yang dibagi itu namanya pembilang. Sementara bilangan yang di bawah, pembaginya itu dinamakan sebagai penyebut, tuh ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengenal tentang jenis-jenis pecahan. Jadi jenis pecahan itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada pecahan biasa, kemudian ada desimal, kemudian ada persen. Nah, pecahan biasa itu yang seperti apa? Pecahan biasa itu biasa ditulis dengan bentuk perperan ya. Kalau ada bentuk pecahan perperan, misal nih 1/2 atau 3/5 gitu, atau mungkin 7/3. Nah, pecahan yang seperti ini namanya pecahan biasa nih ya. Nah, sementara pecahan biasa sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada pecahan sejati, yaitu pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Jadi pembilangnya lebih dari penyebut. Bilangan yang di atas itu kurang dari penyebut, lebih kecil ya. Contohnya ya ini. Contohnya yang 1/2, kemudian 3/5. Ini kan pembilangnya kurang dari penyebut nih. Ini pembilang, ini penyebut. Pembilangnya kurang dari penyebut, jadi dia dikatakan sebagai pecahan sejati. Nah, kalau pecahan tak sejati itu pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut nih. Yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Contohnya ya ini. Ini termasuk bilangan tak sejati. Itu ya. Kemudian desimal. Desimal ini adalah pecahan yang bentuknya koma-koma nih. Bentuknya koma-koma, misal 0,75, kemudian 3,5 gitu dan seterusnya. Jadi kalau ada bentuknya koma-koma gini namanya pecahan desimal. Untuk persen itu ya yang disimbolkan dengan begini nih. Nah, ini simbol persen. Jadi persen itu maksudnya per 100. Jadi
N persen itu sama dengan N per 100 gitu ya. Itu yang namanya persen. Oke, lanjut ya. Merubah bentuk pecahan. Nah, jadi bentuk pecahan itu bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kita coba yang pertama nih. Yang pertama kita akan coba merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Jadi pecahan biasa dapat dirubah menjadi pecahan campuran nih. Dan sebaliknya hanya berlaku pada pecahan tak sejati. Jadi kalau pecahan biasa yang tak sejati itu bisa dirubah menjadi yang namanya pecahan campuran. Pecahan tak sejati apa tadi ya? Pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Kita pakai contoh. Rubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Nah, ini contoh pertamanya nih. Saya punya pecahan 5/3. Jadi kalau ada 5/3, cara merubahnya jadi pecahan campuran pertama kita bagi dulu nih. 5 dibagi 3 itu kan sama dengan 1. Sisanya sisa berapa? 5 dibagi 3 dapat 1, sisanya 2. Jadi kalau pecahan 5/3 dijadikan pecahan campuran itu jadinya 1, sisanya berapa? Sisanya 2/3. Jadi penyebutnya tetap. Kita cukup bagi ya, ini pembilangnya dibagi penyebut. Sisanya berapa kita tulis di atas. Terus per penyebutnya tetap. Itu ya. Yang kedua. Nah, ini yang kedua. Misal saya punya lagi 9/4. Sama caranya masih seperti tadi. 9 dibagi 4. Hasilnya adalah 2. Sisa 1 ya. Jadi 9/4 itu sama dengan 2 1/4. Nah, ini gampang ya. Nah, kita coba yang sebaliknya ya. Jadi yang sebaliknya misal ini nih. Rubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Nah, jadi saya punya bilangan campuran mau saya rubah menjadi pecahan biasa. Contohnya adalah, nah ini nih, saya punya pecahan 32/5. Jadi konsepnya kalau merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, misal nih bentuknya adalah A B per C, ini kita rubah dengan A dikali C, kita kerjakan dulu, kita tambahin B per C, itu ya. Misalnya begitu. Kalau ada A B per C mau kita rubah menjadi pecahan biasa, maka A kali C ditambahi B per C. Kalau kita terapkan di sini, maka ini menjadi 3 dikali 5, dikerjakan dulu, nanti kita tambahin 2, kemudian per nih C nya 5 sama dengan 3 kali 5 berapa? 15 ditambah 2 per 5. 15 ditambah 2 17 per 5. Gampang ya. Jadi 3 pangkat 2 per 5 itu sama dengan 17 per 5. Soal kedua, 7 3 per 8. Sama caranya. Sama dengan 7 dikali 8 ditambahi 3 per
8. 7 kali 8 berapa? 7 dikali 8 50. 6 ditambah 3 per 8 sama dengan 56 ditambah 3 59 per 8. Nice, gampang banget ya. Yang penting ini nih yang perlu diingat nih. Kalau A B per C, maka A kali C ditambah B dibagi C. Ini harus diingat benar-benar ya. Oke, lanjut di merubah pecahan biasa menjadi desimal. Wah, ini gampang nih. Saya punya contoh pertama nih, rubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Contohnya adalah saya punya pecahan 2/3. Maka caranya pembagian biasa ya. Kita dulu diajari nih pembagian dengan cara seperti ini. Jadi pembilangnya di sini dibagi dengan penyebut, sama kayak konsep tadi ya di awal, bahwa aslinya pecahan itu adalah pembagian gitu. 2 dibagi 3, 2 bagi 3 bisa nggak bisa, berarti 0 kali 3. Oke ya, jadi sini 0, sini karena masih belum bisa, maka atasnya kasih koma, bonusnya di bawah boleh dapat 0. 20 bagi 3 6. 6 kali 3 18. Nah, ini gampang banget nih. 20 dikurang 18 2. 2 bagi 3 masih belum bisa lagi, bonus dia ini dapat 0 lagi nih. 20 bagi 3 6. 6 kali 3 18 dikurang lagi, 2 lagi berarti, dan seterusnya berulang ya. Jadi 2/3 itu sama dengan 0,66 nih. Contoh yang kedua nih, kalau saya punya pecahan 7/5, sama konsepnya. Nah, pembagian juga 7/5 itu 7 dibagi 5. 7 bagi 5 dapat berapa? Dapat 1. 1 kali 5 5. Pengurangannya 7 dikurang 5 dapat 2. 2 dibagi 5 nggak bisa, syaratnya atas boleh dikasih koma, atas dikasih koma, bawahnya bonus 0. 20 bagi 5 4. 4 kali 5 20. 0, berarti selesai ya. Jadi 7/5 itu sama dengan 1,4. Lanjut, kita merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa nih, kebalikannya yang tadi. Saya punya 3 contoh, 0,75, kemudian 2,3, kemudian 3,125. Ini katanya harus dirubah menjadi pecahan biasa. Maka caranya kalau ketemu yang seperti ini, kita coba dulu yang A ya. Yang A itu 0,75. 0,75 ini komanya kita hilangkan. Jadi kan depannya 0,75, nolnya nggak perlu ditulis ya kalau di depan. Cukup 75/1. Satunya ini kemudian kita tambahin 0. Bagaimana menambah nolnya? Kita hitung berapa banyak angka di belakang koma. Ada 2. Berarti nolnya juga 2. Diulang ya. 75 per 100, karena nolnya ada 2 angka di belakang koma, maka nolnya 2. Habis itu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. Nih, 75 bagi 25 dapat 3, 100 bagi 25 dapat 4. Jadi 0,75 itu sama dengan 3/4. Lanjut yang 2,3. Yang B nih.
Jadi 2,3 sama caranya, komanya kita hilangkan. Tulis saja 23 per 1. Ada berapa angka di belakang koma? 1. Berarti nolnya juga cukup 1. 23 dibagi 10 dapat 2, sisanya 3 per 10 ya. Gimana kalau yang C? Sama, komanya kita hilangkan juga. 3, 1, 2, 5 per 1, kita kasih 0 sebanyak angka yang di belakang koma. Nolnya 3. Nih, 3125 dibagi 1000. Dapat 3 ya. Sisanya 125 per 1000. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 125. Jadi 3, 1 per 8. Itu materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saksikan terus channel ini ya, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini.